Kami bangga kepadamu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah memasuki tanggal 1 Desember. Kami sangat memaknai Natal dalam hidup kami, sebab kelahiranmu telah mengubah hidup kami. Kelahiranmu telah mengangkat derajat kami dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Biarlah sukacita Natal menghiasi kami. Sukacita semangat keselamatan dari Tuhan menjadi bahagian penting dalam hidup kami. Pagi ini hamba bersama dengan umat-Mu, kami akan beribadah kepadamu, menikmati hadirat-Mu yang kudus. Hadirat Engkau berlawat setiap kami pagi hari dengan kekuatan urapan Allah dari tempat yang maha tinggi. Anak-anak Tuhan berpercayakan dari altar untuk memandu kami di dalam hadirat-Mu. Mari Tuhan pakai urapi secara dahsyat oleh kekuatan dan otoritas dari Allah. Segala intimidasi pekerjaan ini dalam bentuk apapun kami tolak nyawa dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan Engkau hadir secara dahsyat untuk memberkati pelayanan di pagi hari ini. Himpunkan jemaat-Mu segera datang, disiplin waktu bersama dengan kami bergandengan tangan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba habiskan ibadah raya minggu pagi hari di bulan yang pertama di tahun ini, di bulan Desember tanggal 1 ini, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kebenaran, damai dan sejahtera, sukacita dikerjakan Allah Roh Kudus atas kami sekalian. Dalam nama Yesus kami siap memulai ibadah di pagi hari ini. Haleluya. Semua yang siap beribadah dengan saya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih buat Bapak, terima kasih untuk dalam doa pembukaan di pagi hari. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa, terutama dengan nafas kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita melupakan segala sesuatu yang ada mengikat kita dari rumah dan masing-masing. Kita datang di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan pandang di kiri kanan kita tidak ada teman-teman jemaat yang mari datang, tapi lihatlah isi hati kita bahwa kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mengadakan pujian kita dengan kami datang bawa pujian. Haleluya. Amin.
waktu selanjutnya saya bermanfaat Bapak Ibu saudara-saudari yang menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan. Kita harus bersorak dan bersukacita karena tanggal ini di tanggal 1 dan kita patut bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah pernah datang di lahir di dunia untuk menebus kita semua punya dosa. Jadi yang ingin menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan, silakan. Hai dunia, bersoraklah. Kita patut bersorak-sorak bagi Tuhan karena Tuhan Yesus lahir bukan cuma untuk orang Israel tapi untuk kita semua. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Puji dan syukur saya mengucapkan kepada terima kasih banyak kepada Tuhan Yesus yang sudah jaga saya sampai saat ini. Kesaksian saya nanti tanggal 9 saya akan bertambah umur menjadi 20 tahun. Itu bukan karena kuat dan gagah saya, tapi itu semua karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih menjaga saya dan keluarga saya hingga saat ini kami semua masih lengkap. Itu karena Tuhan Yesus. Akhir kesaksian saya, dan tadi malam kami sempat bahas dalam kami grup keluarga untuk kami mau menyanyi. Sola, Ona, Jane, Anto, Kakak Econ dan Mila. Erikson, Rahim.
sekaligus saudara-saudari yang masing-masing yang kepada Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dan selamat pagi juga buat Bapak Gembala dan Mama Rohani serta umat semua. Di sini saya mau menyaksikan cinta dan kasih Tuhan terbukti. Saya mau menceritakan tentang saya punya 3 bulan PKL. Dan kemarin puji Tuhan kalau bisa dibilang saya sudah selesai seminar. Dan saya punya seminar semua berjalan dengan baik. Itu bukan karena kuat yang mampu saya, tapi karena semua karena Tuhan dan dengan orang tua. Di sini saya sebenarnya tidak percaya diri dengan saya punya diri sendiri. Tapi saya percaya dengan saya punya orang tua punya doa. Masa pasti bisa melewati semua ini. Terus ada satu lagi yang sama di saat saya mau maju seminar, di situ memang benar-benar kosong sekali untuk saya sendiri. Bingung mau minta ke siapa. Sempat telepon orang tua, mama. Hari Jumat aku seminar. Saya sendiri tidak punya persiapan. Tapi puji Tuhan, di saat saya kasih tahu hari Kamis, hari Jumat malamnya ada berkat. Di situ saya berdoa bilang terima kasih Tuhan untuk berkatnya. Dan setelah itu saya tiba di kampus paginya bersama teman-teman yang lain. Puji Tuhan kita semua berjalan dengan lancar dan baik tanpa ada suatu halangan. Itu saja dari saya. Sekian. Kiranya Bapak dan Mama selalu bertumpang terus dalam doa agar kedepannya kami selalu berhasil dalam menyelesaikan studi kami. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Mau masalah dan berat apapun, Tuhan Yesus itu jawaban yang paling tepat. Haleluya. Kalau Tuhan hari ini bisa tolong kita, berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan dia bilang buat Tuhan, tunggu buat Tuhan. Haleluya. Saya sudah tua lagi dari lagi mau melihat Tuhan.
sampai 1 Januari 2024. Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan. Mau bilang hidup tidak pernah berkekurangan, tapi ya antara kekurangan dan kelimpahan semua sama-sama. Dan terutama apa kesehatan Tuhan beri. Terus tiba-tiba saya menjadi kurus begini, saya juga kurang tahu. Haleluya. Karena tampilan dan cinta Tuhan, saya bersaksi Tuhan kasih dalam setiap kehidupan. Nah, saya punya komitmen dalam hidup ini bahwa saya tidak mencari apa-apa lagi. Saya tidak mau kumpul harta, tidak mau segala-segala. Saya cuma mau bagaimana saya berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bagaimana langkah terakhir saya ada dalam hadirat Tuhan. Itu saja. Kalau mau dibilang, memang saya sangat berkelimpahan. Tuhan berikan setiap tahun rumah di sana dalam 4 tahun terakhir ini. Orang kontrak 75 juta. Belum saya punya gaji apa pensiun. Papan sepanjang hampir 2 tahun ini kakak Idat apa kasih apa pendoa gitu Pak Bawaslu gitu setiap bulan 1 juta. Kan saya punya uang kalau saya pelayanan. Tapi herannya saat ini saya punya di rekeningku tinggal 50 sekian, 50 juta, 50.000 sekian. Dan saya cuma berpikir di Tuhan, saya mau investasi untuk kerajaan sorga lebih banyak daripada foya-foya untuk di luar sana. Itu saya punya pikiran. Dan saya mengucap syukur bahwa setiap langkah, setiap hari Tuhan ada bersama dengan saya. Saya berdiri saat ini, saya bersaksi akan kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan yang kedua saya berdiri di sini sebagai ketua panitia, apa gembala angkat ketua panitia, ataukah saya menawarkan diri, tapi yang terjadi bahwa kita akan Natal jemaat. Kalau dilihat dengan sikap pasti kita tidak bisa. Tapi kalau kita punya iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu pasti ada. Percaya tanpa melihat. Itu yang Tuhan Allah mau dari setiap kita. Jangan ada uang dulu puluhan juta, baru saya tawari berapa kiranya. Ini Natal bilang kalau mau teks saya turun tangan. Mama tidak ada uang, kok kita tinggal di pun tidak ada uang. Seperti itu. Tapi Tuhan dengan kita kekurangan ini, dapat kemarin nanti juga orang Natal saja. Waktu tanggal 10 diumumkan itu, saya punya uang berapa? 200 ke 300 ribu. Dan setiap malam saya berkumpul dari tanggal 13 itu sampai sekarang ini Tuhan ini kada ada uang di tangan Tuhan dia tidak ada uang. Uang banyak tapi kalau dia mau saya mau bantu orang sampai orang terpilih juga akan Tuhan. Jadi tolong saya Tuhan. Jangan mempermainkan saya. Dan Tuhan itu dahsyat. Dan saya mau bilang untuk kita semua di sini, saudara terkasih, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Pelajaran dari Bapak Gembala, kalau dia mau hitung, dia mau senang-senang, tiru saja ngapain mau pergi, mau cek lagi untuk kasih makan kotoran. Satu pelajaran penting. Saya disuka diri, geng. Pendeta-pendeta besar yang ada di ini semua saya tahu mereka punya kehidupan. Tidak ada satu orang mungkin ngojek tengah malam untuk kasih makan lebar dan bini dan jemaat-jemaat, tidak ada. Cuma ada di yang Henry kondisi. Dan kita mengucap syukur begitu. Tiba-tiba saja nanti barang-barang itu Tuhan Allah siapkan di lembut muslimatan. Kalau tak ada setia, pegangan di firman Tuhan itu
Tapi aku datang supaya mereka hidup supaya aku datang supaya mereka menjadi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tuhan tidak bilang hidup kemiskinan, kekurangan, tidak. Tuhan bilang hidup dalam kelimpahan. Kalian jadi firman Tuhan. Kalian jadi firman Tuhan. Jadi saya memohon dengan segala hormat, kalau Ibu Gembala mau turut sertakan kita untuk menabur benih kebaikan, untuk kita mau merayakan kedatangan Raja di atas segala raja, untuk merampak mengangkat kita dari lumpur-lumpur dosa dan membawakan mendudukan kita dekat dengan kemuliaannya. Mari kita sadar itu. Yang sudah berkorban, Ibu Gembala sendiri, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kamu dua. Dia tuntut kami nasib Bapak Hemi dan istri dan yang lain-lain, Bapak Edo yang sudah menyumbang ikan itu. Terima kasih banyak. Engkau tidak akan pernah kemiskinan dan miskin untuk kasih makan orang, mungkin 200 berapa orang nanti dengan ikan bakar, dengan nasi mulut. Tuhan berikan berlipat-lipat kali-kali. Ini bukan promosi, tapi ini kata-kata iman. Kata-kata iman. Saya berdoa tiap hari untuk berdoa satu persatu, kan pernah menambah itu. Kakak Ida dengan dia punya apa? Dia mungkin dan tidak akan apa? Dia apa laporan pada dia apa dengan ini kadang-kadang tidak ada itu pasti. Itu orang tidak yang cuma mau belas kasihan orang itu tidak akan laporkan hal-hal yang baik. Dan ini saya mau bilang ini saya kakak Ida dia punya apa? Ayah kita Rita dan ini apa Instagram yang apa aktifnya dan yang lain-lainnya dulu dengan dia punya apa? S2 itu. Terima kasih banyak Tuhan yang ini melimpahkan segala berkat. Dan jika saya kekuatan, saya berlama-lama dari Tuhan, saya persiapkan yang terbaik. Ya Allah, hamba Tuhan ini, hamba Tuhan ini dia suka apa saya salikan dia. Dia suka apa? Saya suka apa yang dia suka. Tuhan tolong dia masih terus lagi saya tahu di hari-hari itu pasti Tuhan nolong, Tuhan buka jalan, terutama Tuhan beri kesehatan itu saja. Kalau kau sudah bermimpi naik pulang-pulang padahal sakit Tuhan apa yang terjadi. Tapi kita berdoa itu Bapak Gembala, seluruh Gembala GPD yang ratusan ini, seluruh tersibuk itu kita pun berbalas sudah. Tapi Tuhan dahsyat dan yang kekuatannya luar biasa gitu. Di semua ini saya jaga dalam batas. Kalau semua jemaat ini sudah bisa untuk menjaga betul-betul suasana hati Ibu Gembala, pasti akan jadi semua. Kalau punya bekal atau jiwa akan marah sih, cinta itu supaya semua bisa jadi baik. Kita harus saling menjaga satu dengan yang lain. Setelah ini kekalahan nama Tuhan Yesus dengan roh tentang tanah, perselisihan, sebab ikat demi nama Yesus Kristus. Dan itu saudara terkasih berdiri di sini. Mari kita berlomba-lomba untuk berbuat yang terkecil dan yang terbesar Tuhan Allah. Kita buat untuk kita semua. Dewan bagi raja di atas segala raja dan kehormatan Gembala dan istrinya wajib jemaat pertahankan. Dengar saja kata-kata ini, sedangkan di belakang itu baru saja dari rumah saya tidak tahu ini kalimat ini. Di belakang itu Tuhan tadi bilang bahwa kemuliaan raja di atas segala raja. Baiklah kalian terbungkus dengan kain lampin itu, patut kita pertahankan. Kehormatan Gembala dan istrinya patut kita pertahankan. Dua hal itu saja dan kita punya acara akan baik-baik saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Dari setiap kesaksian itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus akan tolong ketika kita dalam titik lemah. Itulah mujizat Tuhan akan terjadi buat kita. Kemudian kita semua
untuk siapkan hati kita menjadi paungan biar Tuhan Yesus itu lahir di dalam kehidupan kita, supaya kita berasa bahwa Tuhan benar, kita bermakna karena Tuhan lahir dalam kehidupan kita, karena Tuhan selalu ada dan selalu setia buat kita. Di titik terendah pun Tuhan selalu ada buat kita. Kita harus tetap percaya dan bersyukur kepada Tuhan, karena ketika Tuhan Yesus lahir dalam setiap kehidupan kita, kita merasa kita berharga dan kita bermakna, dan kita benar-benar merasa Tuhan, hari ini kalau saya bisa selamat, hari ini kalau bisa berdiri di sini, itu karena bukti kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Seperti palungan
Kristus. Kami bangga punya Yesus, kami bangga punya Allah, kami bangga Yesus sudah siapkan surga dalam kehidupan kami. Hari ini di bulan baik-Mu ya Tuhan, di bulan perayaan Natal, hati kami bersuka cita, hati kami penuh damai, hati kami penuh happy, hati kami penuh semangat menyambut Yesus bagi gereja, bagi hati kami, bagi keluarga kami ya Tuhan. Kami akan sambut Yesus terus bergelora, terus bekerja, terus memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami tidak mau melepaskan suasana surga itu ya Bapak. Bila kami hidup dalam damai-Mu, bila kami hidup dalam kasih-Mu, bila kami hidup dalam berkat-Mu, bila kami hidup dalam sedosa-Mu ya Tuhan. Sehingga selalu ada pujian, pengagungan yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya bahwa pujian penyembahan kami hari ini ya Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan melihat hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang melayani di altar-Mu ya Tuhan. Mereka sudah berlatih dengan semaksimal mereka, dan mereka sudah bekerja bagi Tuhan, dan mereka berdiri di altar-Mu. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, pujian ini menjadi naik baru di hadapan Tuhan. Bila kami semua sepakat satu bersama umat-Mu Tuhan, untuk selalu bergirang memuliakan Tuhan, bahkan seirama dengan Tuhan untuk sambut kebenaran firman-Mu, firman yang memberkati kami di bulan Natal ini ya Tuhan, sehingga membuat penirikan kami, membuat pelayanan kami makin tertanam dan makin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, pengurapan Allah bagi hamba-Mu, pengurapan Allah bagi semua jemaat Tuhan. Mampukan jemaat-Mu duduk tenang di kursi di dalam ruangan, sehingga kami terus menghormati firman-Mu yang akan memberkati kehidupan kami. Segala anak kuasa kegelapan ini menghalangi pengurapan Allah, menghalangi konsentrasi kami. Kami tolak di dalam nama Yesus. Hanya Tuhan yang berkata berkerajaan di tempat ini, sehingga ada kebebasan, ada kenyamanan bagi kami, ada hikmat Allah yang Tuhan beri bagi kami untuk kami mengerti dan paham akan kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa dan kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin, haleluya. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk. Ya, puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, bisa keluar dan masuk ke dalam kembali. Ya, ini bisa pegang kamera. Ya. Yang pegang kamera itu satu tim ya, tidak boleh terlambat. Tadi saya bilang gak duduk. Ya, kalau punya tugas itu sama, pegang kamera dengan bawa firman itu sama. Begitu. Jadi semua harus menghormati setiap tugas-tugas kecil besar dalam pelayanan, harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, terus berkati kita semua. Anak-anak sudah melayani di altar Tuhan. Hari ini kita bersyukur ya. Saya sangat senang, saya sangat bangga, saya sangat happy hari ini karena kenapa tanggal 1 Desember, betul? Amin. Tanggal 1 Desember, sangat disayangkan ada banyak kursi yang kosong untuk menyambut kelahiran Yesus 1 Desember. Ya. Saya senang karena hari ini saya akan bawa tema nasional, ya. Tema nasional gereja. Ya. Jadi sebelum kamu dengar dari luar akan lebih banyak dalam minggu-minggu ini, saya akan bawa tema nasional. Yang sudah tahu Google, di YouTube semua sudah di-share di sana. Yang tema nasional tahun ini yaitu dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Jadi sama-sama kita buka di dalam Lukas 2. Lukas 2 ayat 15. Tapi kita akan baca ayat 8 sampai 20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 ya. Anak-anak jangan ada yang ke belakang ya. Kita harus menghormati penyampaian firman Tuhan ya. Karena kita tidak mau menjadi Kristen bonsai, tapi kita akan terus bertambah, berakar ya gitu. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan.
Dapat ya, Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Namun temanya itu di ayat 15. Kita berdiri. Ayat 8 ini perikopnya gembala-gembala. 23. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejuta besar bala tentara sorga dan memuji Allah." Katanya 14. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Haleluya. Saya hari ini happy sekali ya. Gitu. Memang kita kalau di bulan Natal ini kan sukacita harus melimpah ya. Karena double, sukacita kita itu double. Memang hari Natal itu setiap hari, setiap bulan. Tapi khusus di bulan Desember bagi Kristiani kan sudah tertulis bahwa bulan ini bulan Natal semuanya merayakan. Jadi harus ada perbedaan begitu. Happy-nya kita double gitu ya. Karena di mana-mana kita akan melihat dan kita akan menikmati suasana Natal. Puji Tuhan. Jadi tema hari ini, marilah kita sekarang pergi ke Betlehem. Ya, puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Di sini mereka datang kepada gembala, para gembala. Jadi lebih dari satu, para gembala-gembala, dan menyampaikan kabar sukacita, kabar kesukaan bahwa Yesus telah lahir, juru selamat telah lahir di Betlehem. Nah, seperti pembacaan kita. Jadi ada beberapa hal yang kita pelajari di sini. Ada kata gembala, gembala, para gembala-gembala. Mengapa Allah memilih para gembala untuk melihat, menjadi saksi pertama atas kelahiran Yesus? Ya. Mengapa Allah harus memilih para gembala? Dan para gembala itu tinggal di padang. Mereka bukan tinggal di kota. Mereka bukan ahli Taurat, bukan ahli Sanhedrin, bukan. Bukan para imam, bukan. Tapi kenapa Allah memilih para gembala yang tinggal di padang, yang hari-hari bergaul dengan domba-domba? Kenapa Tuhan tidak memilih saja orang-orang yang pintar? Ya, seperti Tuhan memanggil orang Majus. Orang Majus itu orang pintar, cerdas. Ya, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijak itu orang Majus. Jadi Tuhan memilih tidak sembarang orang. Ya, tidak memilih tidak sembarang orang untuk Tuhan pilih untuk rencananya, untuk rancangannya yang besar, tidak. Tetapi Tuhan memilih para gembala. Dari sekian banyak orang, dari sekian banyak orang di padang, dari sekian banyak orang di kota, dari sekian banyak orang ahli-ahli Taurat. Tapi kenapa para gembala yang mendapat penghargaan terpilih untuk menyaksikan pertama kelahiran Yesus
sesuatu, gitu ya. Saya orang pertama, kalau dia sesuatu yang wow, yang senang, pasti ada rasa bangga, betul? Seperti kita punya anak lahir, nah yang lihat pertama kan mamanya, itu bangganya luar biasa. Saya orang melihat pertama, lalu suami, lalu nanti yang lainnya, lalu suami akan menceritakan gitu. Ada kebanggaan. Orang pertama yang tahu anaknya mungkin sukses atau naik kelas atau naik jabatan, suami atau anak-anak, itu bangganya luar biasa. Bangganya luar biasa daripada orang kedua, betul atau tidak? Karena orang pertama yang menjadi saksi, orang pertama yang lihat. Ya, tadi saya katakan bahwa para gembala ini adalah mereka tinggal di padang. Para gembala ini memiliki kehidupan yang sangat sederhana. Para gembala hidup dengan sederhana. Para gembala memiliki kerendahan hati. Para gembala mengembalakan domba-domba dan selalu mawas dan selalu memelihara, menjaga, konsentrasi penuh memelihara domba-dombanya siang dan malam. Bahkan waktu malaikat datang juga di malam hari menyatakan bahwa Yesus telah lahir di Bethlehem, dan saat itu mereka masih berjaga. Para gembala memiliki kebaikan hati yang luar biasa. Para gembala memiliki hati yang sangat tulus, yang sangat terbuka. Karena itu Tuhan pilih para gembala-gembala untuk melihat, menyaksikan kelahiran Yesus di Bethlehem. Haleluya. Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang tulus hati, amin. Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang rendah hati, yang mau hatinya terbuka untuk Tuhan. Bahkan ada banyak rahasia-rahasia sorga, rahasia-rahasia Allah yang Tuhan akan singkapkan bagi orang-orang yang rendah hati dan tulus hati, amin. Amin. Pilihan kita di mana? Kita mau sombongkah atau kita mau rendah hati? Karena Tuhan jelas dikatakan, Tuhan menghampiri. Tuhan pilih orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tulus hati, terbuka. Sekalipun para gembala-gembala ini tidak membawa persembahan mereka untuk mereka persembahkan kepada Yesus, bayi Yesus di palungan di Bethlehem, seperti yang dilakukan oleh para Majus dengan membawa kemenyan, mur dan emas. Mereka tidak bawa apa-apa karena kondisi mereka itu tinggal di padang dan mengembalakan domba-domba siang dan malam. Mereka akan menjaga, mereka akan mengawasi dari bahaya-bahaya yang ingin mengancam domba-domba. Mereka tidak membawa persembahan apa-apa seperti orang Majus, tapi yang perlu kita tahu, Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memilih mereka. Tuhan respon dengan respon mereka. Tuhan sangat merespon hati mereka. Tak kalah diberikan undangan kehormatan untuk melihat Yesus, maka para gembala tidak berkata, betul atau tidak ya, betul atau tidak ya. Nanti kita sampai di sana capek baru terada lagi. Aduh bagaimana, betul belum tidur malam hari kah? Tidak banyak alasan, haleluya. Tidak banyak alasan, karena itu Tuhan pilih mereka. Tuhan sangat mengasihi mereka dan Tuhan sangat menghormati keputusan mereka untuk melihat Tuhan. Demikian hidup kita, amin. Amin. Mazmur 23 di sana dikatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang berjaga-jaga siang malam dalam hidup kita, amin. Haleluya. Kalau kita respon kepada firman Tuhan, ya, kita cepat sekali melihat saya punya hati. Kalau firman itu mengenai sapu hati, lagu-lagu mengenai sapu hati, kesaksian mengenai sapu hati, itu saya punya roh dengan roh Tuhan itu seperti cut di kotak seperti itu, ya. Mazmur 23 dikatakan bahwa Tuhan itu gembala yang baik, yang berjaga-jaga atas nyawa kita pagi, siang, dan malam, amin. Dia akan berdiri di garda terdepan untuk memelihara kehidupan gereja Tuhan, kehidupan kita semua. Siang malam dia akan berjaga-jaga dari segala bahaya ancaman yang ingin datang menerpa gerejanya. Tapi Yesus dia berjaga-jaga, Yesus dia ada di garda terdepan, amin. Ini gambaran daripada gembala yang baik, yang Tuhan pilih, bahwa sesungguhnya firman Tuhan, Yesuslah gembala agung kita, amin. Amin. Kita gembala dengan
dengan Bapak Lulesi di sini kami berjaga-jaga di Kamboja. Jadi kalau kamu nanti masuk neraka, itu orang pertama yang Tuhan tanya itu kami dengan Bapak. Oke? Apakah kamu sudah memberitakan firman? Apakah kamu sudah melayani domba-domba ini? Apakah kamu sudah berjaga-jaga, sudah beritakan pertobatan, sudah beritakan keselamatan? Gitu ya. Gembala di tempat ini berjaga-jaga atas kamu, berdoa siang dan malam. Pagi sebut kamu punya nama-nama, sore hari mama berdoa sebut kamu punya nama-nama, malam hari berdoa buat kamu. Karena gembala itu berjaga-jaga atas nyawa domba-domba. Tapi gembala di tempat ini, Yesus kita lebih agung dari gembala yang ada di bumi. Karena dia penjaga nafas kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Bisa mengerti? Itu yang pelajaran pertama dari gembala. Yang kedua, Bethlehem. Pelajaran tentang Bethlehem yang kita baca. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem itu adalah kota suci bagi umat Kristiani. Bethlehem itu kota suci bagi umat Kristiani karena Bethlehem itu tempat kelahiran Yesus, dan Bethlehem itu juga tempat kelahiran Raja Daud. Kota suci bagi 3 agama, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Betul? Karena Bethlehem itu ada di daerah Palestina. Palestina dan Yerusalem itu masih berdekatan. Dan makanya sekarang itu Palestina klaim dia punya Palestina, Israel klaim dia punya Palestina. Jadi selalu perebutan wilayah kekuasaan di sana. Karena sesungguhnya memang Tuhan sudah kasih Palestina sekarang, seperti orang bilang kalau kita baca sejarah itu kan darah tanah Kanaan. Nah, gitu. Jadi menjadi kota kota sejarah, tempat ziarah bagi 3 agama ini, 3 agama. Dan perjalanan rohani anak-anak Tuhan, kalau kita tur rohani begitu, pasti mereka ke Bethlehem, mereka ke Palestina, daerah Palestina, mereka ke Yerusalem, karena di sanalah sejarah, tempat-tempat sejarah Yesus waktu Yesus hidup pada waktu itu. Jadi kita tahu ya, jadi Bethlehem ini kota suci bagi umat Kristiani. Jadi kita belajar pertama adalah dari Bethlehem. Setelah mendengar kabar kelahiran Yesus, respon para gembala. Nah, setelah mendengar kelahiran Yesus, kabar kesukaan kelahiran Yesus, maka respon para gembala itu adalah memiliki respon yang positif. Dikatakan, kita baca bersama-sama, mereka yang penuh sukacita, kesukaan, bergembira, bersemangat, ya, bersemangat. Ada respon positif, ya. Tadi waktu kita memuji Tuhan di tempat ini, saya keliling karena waktu memuji Tuhan masih banyak jemaat yang duduk, ya. Banyak jemaat yang duduk. Orang bertepuk tangan, dia duduk. Asik HP. Saya bilang jangan berdiri. Waktu para gembala mendengar bahwa Yesus sudah lahir, respon mereka itu respon yang positif. Ada kesukaan, ada gembira, ada semangat di tempat ini. Amin. Amin. Kenapa kita tidak memiliki respon yang positif? Tak kala kita mau memuji, memuliakan Tuhan, bahkan di hari baik di bulan kelahiran Yesus. Ini menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan para gembala setelah mereka mendengar, mereka bergegas pergi ke Bethlehem. Ya, kita baca. Mereka bergegas pergi ke Bethlehem. Mereka cepat-cepat pergi ke Bethlehem. Itu apa? Itu respon iman. Karena ada respon positif di hati. Haleluya. Dengar baik-baik anak muda. Ada respon positif waktu mereka mendengar bahwa Yesus telah lahir. Respon positif itu akan keluar sukacita, gembira, bahagia, semangat, ria. Karena itu maka muncullah respon iman. Ayo kita jalan. Haleluya. Ayo kita jalan. Ada tindakan. Sama dengan orang Majus. Waktu orang Majus dikatakan Yesus sudah lahir, berada penampakan bintang. Jalan. Jalan. Mereka jalan. Membawa persembahan mereka, tapi para gembala mereka membawa hati yang tulus untuk Tuhan, hati yang terbuka untuk Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Respon positif ini akan menghasilkan respon iman, amin, dan akan mencerminkan ketaatan untuk melakukan firman. Roma 10:17 dikatakan iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Iman timbul kalau ada respon di sini, haleluya. Kalau kita respon akan firman Tuhan, dengar anak muda. Kalau kita respon akan firman Tuhan, maka terjadilah iman.
betul? Respon firman Tuhan terjadi iman. Tapi kau tidak respon dengan firman Tuhan, tidak akan terjadi iman. Dan kau akan menjadi Kristen bonsai. Dan kau akan terhilang. Karena apa? Kau tidak respon dengan firman. Kau tidak respon dengan suaranya Allah. Kau tidak respon dengan perkataannya Allah. Kalau kau tidak respon dengan nasihat orang tua, maka kau anak akan liar. Itu kalau pengertian sederhana. Kalau tidak respon nasihat orang tua, anak-anak akan liar. Tetapi karena anak respon dengan orang tua, betul mama papa bilang, ayo kita lakukan, ayo kita buat. Gitu. Jadi karena kita respon akan firman Tuhan, maka terjadilah iman. Karena terjadi iman, maka ada, tercerminlah keluar untuk melakukan firman Tuhan dengan taat. Bagaimana dengan respon kita jemaat Yehova sama? Haleluya. Adakah respon kita seperti respon para gembala-gembala ini? Memiliki respon yang positif, bahagia, sukacita, gembira. Waktu mereka pergi untuk melihat Yesus di Bethlehem, mereka memiliki respon iman dan melakukan, bertindak. Seharusnya respon para gembala-gembala ini harus menjadi inisiatif bagi hidup kita, men. Harus menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, bahwa kita bukan hanya melihat dan hanya mendengar saja, tapi benar-benar kita bisa melakukan. Kita ada respon iman yang kita lakukan. Adakah kita memiliki respon daripada seperti gembala-gembala? Hanya mereka pelayan Tuhan saja mau. Gereja-gereja saja mau. Hamba-hamba Tuhan saja mau. Oh, tidak boleh seperti itu. Karena kelahiran Yesus bagi seluruh bumi. Amin. Kematian Yesus untuk seluruh bumi. Pengampunan dosa untuk seluruh bumi. Jadi kita semua yang percaya kepada Tuhan harus memiliki respon positif kepada Tuhan, respon iman kepada Tuhan, dan selalu mencerminkan ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena respon iman yang dimiliki oleh para gembala, maka itu yang mendorong mereka menjadi bersaksi bagi banyak orang. Amin. Setelah mereka pulang, dikatakan mereka memberitahukan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka rasakan. Respon iman akan firman Tuhan, akan pengajaran firman Tuhan yang kita terima, yang kita responi, itu akan mendorong kita untuk tetap dan berani untuk bersaksi. Amin. Apa yang harus kita saksikan bukan lagi Yesus yang baru lahir, bahwa kita percaya bahwa Yesus sudah lahir ke bumi. Dia lahir, dia datang, dia mati atas dosa kita, dia bangkit dari kematian, dia naik ke sorga. Siapkan sorga dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu saja yang kita saksikan kepada banyak orang, tapi berkat yang kau sudah nikmat, rasa yang kau sudah terima. Amin. Amin. Kenapa harus aku bilang amin? Kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, hari lepas hari nafas hidup ini kita harus saksikan bagi banyak orang. Kenapa? Respon iman yang mengatakan bahwa kita tidak bisa untuk berdiam diri. Karena Sion, aku tidak bisa berdiam diri. Karena ada respon iman Yesus di dalam hati dan pikiran kita. Tidak, kita bisa tidak berdiam diri. Oh, saya selamat. Sapu mama biar sudah, sapu mama adik biar sudah, sapu adik biar sudah. Tidak. Tapi kesaksian kita harus sampaikan kepada banyak orang tentang Yesus, amin. Yang Yesus yang sudah lahir, dan bagaimana pertolongan Yesus berkat Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kau waktu kuliah, bagaimana waktu Tuhan menolong kau waktu kau kesulitan beasiswa. Haleluya. Bagaimana waktu kau mama bapak sakit di kampung dan kau posisi ada di kota. Lalu dengan doa-doamu semua, maka Tuhan tolong orang tua di kampung. Itu kau saksikan bagi banyak orang, amin. Haleluya, haleluya. Karena Kisah 1 ayat 8 di sana dikatakan kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan di ujung bumi. Jadi bersaksi dari keluarga. Keluarga harus melibatkan anggota keluarga dalam Tuhan. Ya, keluarga harus melibatkan anggota keluarga. Jadi orang tua melibatkan anak-anak dalam Tuhan, melibatkan anak-anak dalam pelayanan. Ya. Jadi kalau masih ada orang tua yang miring-miring, anaknya juga miring-miring, tapi cara kamu orang tua. Atau bapak majelis di kampung sana baru anak-anak miring-miring semua. Oh, itu tidak betul. Karena keluarga harus melibatkan orang tua, keluarga harus melibatkan anggota keluarga di dalam Tuhan. Karena kesaksian kita mulai dari keluarga.
Lalu dari keluarga ke saudara, ke tetangga, ke lingkungan, baru keluar dari Yerusalem. Dari Yerusalem baru maju lagi ke Judea. Dari Judea masuk dan keluar lagi ke Samaria. setelah Samaria kok keluar lagi. Betul dong? Betul? Iya. Jadi kita harus bersaksi tentang Tuhan Yesus dan juga apa yang kita merasakan, apa yang sudah kita menikmati kepada banyak orang. Karena dikatakan Matius 28:19 dikatakan juga, pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Ya. Jadi jadilah kita menjadi pembawa kabar baik. Amin. Jadilah kita menjadi pelita yang menyala. Amin. Duh, Mama Gembala, saya tidak bisa kebilang firman Tuhan. Saya telah hafal firman Tuhan 1, 2, 3 ayat pun. Saya malas ibadah juga. Aduh, saya mengantuk juga ibadah nih. Bagaimana ya? Saya akan bilang sama kamu semua, bersaksi kalau kau tidak tahu firman, ya, bersaksi dengan senyum saja. Amin. Senyum saja. Bersaksi dengan pokok hidup. Bersaksi dengan pokok gaya hidup. Tapi gaya hidup yang seperti Tuhan. Amin. Jangan kau pakai baju begini, latihan datang di gereja pakai celana pendek begitu, kan kau dapat marah dari mama. Ya. Datang latihan celana segini atau sobek-sobek ke gereja, tetap kau dapat marah. Bersaksilah dengan gaya hidup kamu, lifestyle-nya kamu. Bersaksilah dengan senyumnya kamu, betul ya? Jadi bisa bedakan mana pakaian gereja, pakaian mall dan pakaian pasar ya. Nah gitu. Kalau ke kampus lengkap pakai sepatu, ke gereja pakai sendal. Ada seperti itu toh? Ada tidak? Ada tidak? Ada. Mama lihat, mama sedih gitu ya. Karena mama tahu kalau kamu ke kampus pakai sepatu, ke gereja pakai sendal. Kecuali kalau tidak ada, nanti kamu pakai mama punya sepatu. Ya, jadilah kita saksi Tuhan yang menyala, jadilah kita mimbarnya Tuhan. Amin. Tidak bisa ayat firman Tuhan ya, kita menyanyi saja. Menyanyi lagu gereja, tidak bisa senyum saja. Senyum saja, Tuhan baik. Bagaimana Tuhan menolong waktu kuliah, waktu di kampus, saksikan saja. Yang kedua pengertian dari Bethlehem. Dalam bahasa Ibrani, Bethlehem itu artinya rumah roti. Rumah roti. Kalau bahasa Arab itu rumah daging. Firman telah menjadi daging. Jadi Yesus lahir di Bethlehem. Yesus lahir di rumah roti. Yesus lahir di rumah roti. Bethlehem ini terkenal dengan dari sektor pertanian, ya, gandum yang sangat banyak, dan juga ada sektor perdagangan. Jadi memang di sana melimpah begitu ya. Jadi Bethlehem ini artinya rumah roti. Yohanes 3:35 di sana dikatakan juga bahwa Yesus adalah roti hidup. Haleluya, ini pelajaran. Yesus adalah roti hidup. Yesus adalah roti kehidupan. Yohanes 3:51, Yesus adalah roti yang turun dari surga. Yesus sang putra Natal ada roti hidup yang turun dari surga kepada bumi, kepada dunia. Kalau Yesus adalah roti hidup, berarti dialah pohon berkat, sumber roti itu toh. Dialah sumbernya, dialah sumber pemelihara hidup, dialah sumber pemenuhan segala keperluan kebutuhan kita. Jadi artinya bahwa Bethlehem itu arti kedua adalah rumah roti. Ya, rumah roti, bahwa menggambarkan bahwa Yesus adalah roti hidup. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan lapar. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan haus lagi. Itu adalah roti hidup. Kita akan diberkati dengan firman, ya, makanan rohani. Di dalam Rut 1 ayat 1-7 di sana dikatakan tentang firman Tuhan tentang Rut, ya. Bapak Gembala sudah singgung minggu yang lalu, kisah daripada Rut dan Naomi. Ini Rut, Naomi dan suaminya dan kedua anaknya ada tinggal di Bethlehem. Mereka tinggal berdomisili di Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Tetapi karena di Bethlehem terjadi krisis kelaparan, ya, terjadi kelaparan. Lalu mereka pergi ke Moab. Mereka pergi ke Moab untuk cari makan dan cari hidup. Mereka pergi ke Moab untuk mengubah keadaan. Ya, setelah mereka pergi ke Moab, kata firman Tuhan, mereka pergi ke Moab. Tapi apa yang mereka dapati? Orang Moab itu penyembah berhala, tapi anaknya juga kawin dengan perempuan-perempuan Moab. Lalu dikatakan,
meninggalkan Bethlehem sebagai rumah roti. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka mencari kehidupan di tempat lain. Dan bukan kebahagiaan, bukan berkat yang mereka dapat, kehilangan. Semakin susah, semakin menderita. Sehingga satu kali dikatakan, suatu kali, bahwa dia mendengar bahwa Bethlehem, rumah roti itu sudah diberkati, sudah dilimpahi gandum, anggur, dan susu yang sangat banyak. Lalu Naomi dia ingat, oh mari kita pulang. Mari kita pulang kembali ke Bethlehem, anak mantu, mari. Sekarang kamu pilih baru. Oh itu saya, atau kamu pulang sudah, saya tua baru, saya tidak bisa punya anak lagi. Baru kamu tunggu saya punya anak, kecil masa kamu tunggu sampai belasan tahun, puluhan tahun baru kamu pulang sudah. Satu pulang toh, satu ikut daripada Naomi. Nah, dan mereka pulang ke Bethlehem dan bertemulah dengan Boas. Boas ini masih saudara, kerabat keluarga dari Naomi, dan Boas itu menjadi kerabat penebus bagi Rut. Ya, kerabat penebus bagi Rut dan menikahi Rut. Lalu Rut menjadi ibu Ondo Afi. Ya, betul? Betul? Tadi mereka menderita, susah, kehilangan mama bapak mantu, kehilangan suami. Mereka tambah susah dan menderita. Tapi bersyukur dia mereka masih ingat kepada Tuhan. Ayo kita pulang ke Bethlehem. Bethlehem itu rumah roti. Dan sampai mereka di Bethlehem, pertemuan yang indah antara Rut dengan Boas. Lalu ditebus dari sisi kerabat keluarga. Rut menjadi keluarga Ondo Afi. Langsung dia punya ladang gandum yang sangat luas. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Artinya bagi kita jemaat GS, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Apapun hidupmu sulit terhadap uang, hari ini makan tempe, besok makan kangkung, besok sawi, besok bayam, tidak jadi masalah. Haleluya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sesulit apapun hidupmu, sekritis apapun hidupmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan sebagai Bethlehem, rumah roti yang akan memberkati kita terus. Amin. Amin. Bukan susah sampai. Amin. Ada kan sudah punya program untuk kasih tinggal Yesus kan? Siapa yang sudah punya program? Hari ini saya dapat cewek Batak kah, cewek Isana kah, Amber kah, sana kah? Saya mau ikut dia saja. Saya mau pergi ibadah hari Jumat saja. Ada sudah punya program untuk kasih tinggal Yesus kan? Ada sudah punya program. Pokoknya Natal ini selesai, goodbye. Saya mau hari Jumat saja. Saya mau hari Senin saja ibadah. Ada? Ada tidak? Kalau ada bukan bertobat balik, Jo. Ini dikatakan Rut ini balik. Mereka ingat Bethlehem ini. Anak bungsu yang terhilang, haleluya. Punya uang sampai habis. Melawan, dia minta saya punya warisan bapak dikasih anak-anak muda tuh. Kalau sampai